HP. Tuh, sebentar, so ini lagi buka anu sih, eh, lagi teman-teman lagi buka screenshotnya. Ntar yang tadi dulu ya. Hmm. Ini ya, ini, ya kan, chat, udah belum nih, chat, udah, udah biarin aja. Ini belum masuk ya, karena nih eh, mahasiswa sudah pakai Zoom sih, pakai HP Mama. Gimana ya ini ya? Ini. Izin Prof, mohon maaf suaranya masih termute Prof. Oh, alah, ya ampun. Jadi materi dari 4 kelompok yang dikirim ke saya itu sudah sangat bagus, ya. Jadi sebetulnya kita bisa starting point nanti pada waktu latihan menyusun apa namanya langkah-langkah penelitian itu bisa saya tawarkan bisa berangkat dari yang sudah dikirim, ya kan itu sudah dikirim kan kelompok 1 apa 2 3 2 3 dan 4 sudah. Nah, nanti akan saya tawarkan apakah nanti masing-masing kelompok pada waktu nanti latihan kembali ke kelompok itu atau masing-masing akan membuat sendiri. Tapi nanti aja ya. Sekarang siap ya, kita akan diskusi tentang proses dan langkah-langkah penelitian. Selanjutnya, jadi jelas sekali ya kalau kita bicara tentang tahap penelitian, awalnya kita sudah mempelajari apa itu penelitian, ya kan? Kemudian bagaimana mulai dari deduksi, induksi, sampai akhirnya menjadi suatu ilmu atau pengetahuan. Kan sudah ya? Nah, kalau kita bicara tahap penelitian, pertama tentunya persiapan. Nah, kalau persiapan itu mengembangkan proposal. Nah, teman-teman dari 4 kelompok itu sebetulnya sudah membuat awal dari proposal. Awal dari proposal itu sudah terlihat itu ya. Ngerti ya? Bisa diterima ya bahwa masing-masing kelompok itu sudah mulai dengan awal dari pemikiran suatu proposal penelitian. Kemudian bagaimana pelaksanaannya? Ya, bagaimana pelaksanaannya? Setelah proposal dibuat,
kemudian pelaksanaannya seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah setelah pengambilan data, terus kemudian terkumpul dalam proses penelitian itu, maka kita lakukan pengolahan data, ya kan? Kemudian setelah pengolahan data, maka kita akan memperoleh hasil penelitian. Itulah tahap-tahapnya. Jadi tahapnya adalah pertama membuat proposal, kedua kita mengambil data yang itu adalah suatu proses penelitian, kemudian yang ketiga pengolahan data, ya, pengumpulan data, kemudian pengolahan data, tentunya sampai analisis, dan akhirnya kita memperoleh hasil penelitian. Nah, hasil penelitian itu kalau nanti kita simpulkan, itulah yang disebut ilmu. Selanjutnya, kemudian prosesnya. Prosesnya itu yang pertama, kita harus tahu teori dulu. Jadi misalnya, coba mungkin nanti kita diskusi ya, kelompok satu waktu itu tentang apa. Nanti akan kelihatan nanti teorinya apa saja, ya. Kemudian kita juga bisa menggali hasil-hasil penelitian yang lalu. Hasil penelitian yang sudah dipublikasi misalnya itu apa saja yang relevan dengan teori dan relevan dengan masalah yang akan kita teliti. Juga kita juga bisa mendapatkan masalah empiris. Artinya yang misalnya di rumah sakit, masalah empirisnya apa saja. Itu juga bisa kita gali itu, kita eksplor sebagai suatu latar belakang. Nah, dari situ maka akan muncul masalahnya apa? Masalah penelitiannya apa? Masalah penelitian itu biasanya suatu pertanyaan. Bentuknya suatu pertanyaan. Pertanyaannya itu bisa umum, bisa khusus. Nah, dari masalah penelitian itu akan kita lanjutkan dengan kalau ada masalah tertentu, maka tujuannya apa? Tujuannya juga bisa tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan khususnya bisa tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa membuat suatu kerangka konsep. Kerangka konsep itu yang lebih menggambarkan hubungan variabel itu kerangka konsep. Nah, kerangka konsep, dari kerangka konsep itu akan terlihat bagaimana menjawab permasalahan di atas yang disebut sebagai hipotesis. Hipotesis itu juga bisa umum dan khusus, sehingga hipotesis khususnya hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3, itu yang khususnya. Kemudian kita bisa melanjutkan dengan pengembangan instrumen. Ya, nanti saya akan menyampaikan pada teman-teman sampai kerangka konsep. Tapi nanti setelah ujian tengah semester, ya, itu nanti akan dilanjutkan dengan bagaimana pengembangan instrumen, kemudian pengumpulan data, kemudian pengolahan data, sampai dengan penelusuran laporan. Itu tentunya syarat dengan mulai dari metode. Kira-kira seperti itu proses penelitian. Selanjutnya, nah ini proses penelitian ya. Ini disebut misalnya di sini. Nah, saya tidak akan langsung ke pendahuluan dulu, tapi saya akan diskusi dengan masing-masing kelompok ya. Coba kembalikan ke atas, kembalikan ke ya, ya ini. Coba misalnya kelompok 1, mau kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1, coba kalau menurut kelompok 1 ya, topiknya apa waktu itu ya? Yang dari deduksi sampai induksi akhirnya menjadi satu hasil yang akhirnya menjadi teori, itu apa ya topiknya waktu itu? Saya kurang apal tapi semua bagus. Ada dari kelompok 1 yang bisa menyampaikan?
Izin Prof, kesalahan pemberian obat pada pasien instalasi rawat jalan, Prof. Oh ya, jadi ya topiknya adalah coba agak keras sedikit, apa namanya? Kesalahan pemberian obat pada Nah, pasien instalasi rawat jalan. kesalahan pemberian obat pada perawat pada rawat jalan. Jadi topiknya adalah kesalahan pemberian obat. Jadi intinya adalah kalau memang itu tentang obat, teorinya teori tentang apa saja misalnya. Oke, sekarang saya tidak akan tanya teori. Fenomenanya itu apa saja sih yang terjadi kok sampai sampai ada keluar suatu pemikiran, ya, pengalaman empiriknya apa kok sampai keluar keluar pemikiran kesalahan pemberian obat. Ada fenomena apa di rumah sakit itu kok sampai fenomenanya apa saja kok sampai ada topik kesalahan pemberian obat. Ada banyak faktor sih, Prof. Ya, Mungkin nah salah faktor satunya itu apa saja ada yang ya. tulisan dokternya kurang jelas gitu misalnya. Ya, jadi, nah kalau yang itu faktor itu kan bisa asumsi. Tapi kalau dari fenomena di rumah sakit itu, apakah misalnya itu sering terjadi, misalnya seperti itu, tulisan kurang jelas, terus apalagi bagus itu fenomena itu ada Iya, di sebelah kanan, oke? Apalagi fenomena-fenomena itu, Mungkin karena label obatnya mirip, Prof. label obat yang mirip, ya, oke? Apalagi Sistem yang digunakan masih manual, Prof. Sistem masih pengumpulkan manual, obatnya. ya, itu kan fenomena. Nah, ini fenomena ini kan beberapa fenomena ya. Itu akan diangkat itu di latar belakang penelitian itu. Nah, sekarang tinggal mengerucut. Mengerucut kalau mau penelitian itu mana dari berbagai fenomena yang akan mengerucut menjadi nanti akhirnya akan mengarahkan pada topik penelitian atau judul penelitian. Ini fenomena ini bagus tadi itu. Nah, teorinya apa ya? Teori yang mendukung. Teori yang mendukung apa? Teori yang mendukung ini kan lebih ke apa ya, pelayanan farmasi. Teorinya apa saja? Nah, itu digali. Teori apa saja yang mendukung fenomenanya itu jelas di rumah sakit A sering terjadi bla 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 bla. Nah, akan lebih baik kalau terjadinya fenomena itu ada angkanya. Berapa besar itu kejadian itu? Teorinya apa coba misalnya? Oke, teori tentang pelayanan farmasi itu apa saja? Nah, itu digali. Pasti ada. Itu dari mana cara mencari teorinya? Dari mana? Dari mana? Pasti dari literatur. Tidak bisa. Ini penelitian itu pasti ada fenomena, ada teori. Terus ada kesenjangan. Loh, teori harusnya seperti ini ya. Tadi misalnya, harusnya kan tidak boleh terjadi kesalahan obat kalau kalau misalnya tadi apa misalnya salah satu ada label yang sama misalnya. Nah, harusnya secara teoritis label itu seperti apa sih? Kalau akan milih labelnya. Misalnya seperti itu. Kemudian bisa saja tadi apa? Eh, dari apa sistem informasinya kalau nggak salah ya. Apa tadi yang disebut salah satunya? Iya, Prof. Pemberlakuan sistem untuk penginputan obatnya masih manual. Nah, ternyata sistem untuk menginput data atau menginput kebutuhan obat itu juga belum jelas. Nah, di teori harusnya bagaimana sih kalau mau menginput data itu? Nah, itu. Tapi kita pilih. Jadi tidak semua kalau mau penelitian harus kita fokus. Kita pilih dari berbagai fenomena itu. Gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian jadi ada kesenjangan. Di satu sisi seharusnya
pemberian obat itu tidak boleh salah, ya kan? Di sisi lain ternyata masih terjadi kesalahan obat. Kenapa? Karena ada masalah tentang menginput data atau menginput kebutuhan obat. Ya seperti itu tuh harus runut sehingga munculnya nanti ada pertanyaan. Misalnya, pertanyaan itu bisa berupa sejauh mana atau apakah betul bahwa kesalahan atau sistem menginput jenis obat merupakan suatu apakah cara menginput merupakan penyebab terjadinya kesalahan pemberian obat. Misalnya seperti itu. Itu kalau kita akan mencari penyebabnya. Tapi kalau kita akan mencari penyelesaiannya, kita pertanyaannya apa saja yang diperlukan untuk memperbaiki sistem pemberian obat. Tergantung kita. Dari situ akan terlihat nanti dari masalah kan akan dijawab. Dari kelompok 1 bisa menerima pemikiran ini karena pemikirannya kan kesalahan obat. Misalnya yang dipilih tentang kesalahan menginput. Pertanyaannya apakah akan menggali penyebab kesalahan menginput atau bagaimana menyelesaikannya. Misalnya seperti itu. Saya ingin mendapat jawaban dari kelompok 1. Ini proses berpikir merumuskan masalah itu seperti itu. Bisa diterima? Bisa, Prof. Kelompok Bisa, 1? Prof. Bisa, Prof. Ya. Bisa, Ya, Prof. jadi ini akan menggali penyebab, ya. Kalau menjadi penyebab adalah apakah sebabnya, ya kan? Nanti kalau apa penyebabnya, maka masalahnya ada masalah utama atau masalah yang utama, utama, kemudian masalah khususnya apa saja, yang dari kesalahan tadi apa saja, itu bisa 1, 2, 3, bisa lebih, gitu. Itu antara lain seperti itu ya. Kalau itu bisa diterima, saya ingin mendengar dari kelompok 2. Apa kelompok 2 itu? Pengelolaan waktu antrian di rawat jalan, Prof. Apa? Pengelolaan antrian pasien di Pengelolaan instalasi rawat waktu antrian di rawat jalan. ya. Pengelolaan terjadi masalah apa? Pengelolaannya seperti apa? Fenomenanya terjadi penumpukan pasien di instalasi rawat Nah, jalan. jadi ada penumpukan pasien di rawat jalan, ya kan? Gitu. Nah, penumpukan kan berarti lebih dari yang seharusnya, benar nggak? Jadi lama, begitu ya? Iya, Prof. Jadi waktu antri yang lama. Nah, kalau ada waktu antri yang lama, peneliti bisa berpikir penyebabnya atau akibatnya apa? Akan berpikir penyebab atau berpikir akibat? Kalau Itu yang langsung terlihat pasti akibatnya, Prof. Pasien jadi tidak puas. Oke. Akibat ya. Oke. Jadi ini cara berpikirnya. Ternyata akan berakibat apa? Gitu kan ya. Nah, akibatnya ada nggak di fenomena yang misalnya yang harusnya berapa, harusnya secara teoritis harusnya berapa sih antrian itu, lama tunggu itu harusnya berapa, kan ada di teori. Tapi ternyata di fenomenanya lama tunggunya menjadi berapa misalnya. Itu ada fenomena-fenomena seperti itu yang diangkat. Nah, kira-kira peneliti ini akan merumuskan masalah umumnya apa? Kan tadi disebut akibat. Jadi kira-kira apa pertanyaan penelitiannya, masalah penelitiannya? Tadi kan akibat. Kalau akibat yang numpuk itu apa yang menyebabkan terjadinya lama
lamanya waktu antrian, Prof. Mungkin itu. Oh, jadi bukan akibat, berarti penyebab, ya kan? Jadi iya, akan iya, iya. menggali penyebab. Kalau menggali Oh, iya. penyebab, maka masalahnya apa masalahnya adalah apa sebab atau apa sebab penyebab dari panjangnya antrian. Jadi lebih ke penyebab. Jadi penyebab utamanya itu apa? Itu menjadi masalah utama. Nanti masalahnya ada masalah susu 1, 2, 3 itu nanti jabaran di bawahnya. Oh, ternyata karena apa? Karena tidak jelas aturannya atau karena terlalu banyak pasien yang apa sajalah, apa dari pasiennya, apa dari tidak kemampuan petugas itu bisa dijabarkan di bawah-bawahnya itu ada 1, 2, 3. Jelas ya? Jadi di peneliti akan mencari penyebab ya. Oke? Baik, jelas, Prof. Jelas. Ya, Terima kasih. ini hanya latihannya aja. Ya. Sekarang saya ingin bertanya pada kelompok 3. Baik, Prof. Ya. Kelompok 3. Tema kami kemarin itu terkait penurunan angka persalinan, Prof, di rumah sakit. Oh, ya, oke. Terus waktu itu asumsinya apa ya? Dari proses induksinya ada banyak sekali tuh. Kalau tidak salah ada eksternal, ada internal. Banyak sekali, coba diulang lagi tuh. Kenapa terjadi penurunan ya? Ini penurunan ya. Kemudian kalau tidak salah ada beberapa faktor kan ya waktu itu disampaikan ya. Betul. Ya, apa saja coba? Izin Prof, ada faktor sosial dan demografi. Ya. Kemudian faktor Ya. ekonomi dan biaya, serta faktor kesehatan dan pilihan alternatif, Prof. Oh, oke. Sekarang tinggal milih apa? Peneliti itu mau milih apa? Apa milih karena faktor biaya di rumah sakit itu yang cukup tinggi dan ternyata status ekonomi masyarakat rendah? Nah, terserah, tinggal milih gitu. Tapi ternyata di sini fenomenanya adalah penurunan, ya kan? Penurunan angka persalinan di rumah sakit, ya kan? Nah, penyebabnya kan banyak. Nah, peneliti milih yang mana? Bisa 1, 2, 3 nggak apa-apa. Tapi fenomena itu tinggal peneliti akan mencari penyebab atau mencari solusi. Sekarang saya tanya, tantangannya seperti itu untuk merumuskan masalah. Misalnya, bagaimana upaya meningkatkan angka persalinan di rumah sakit? Itu solusi apa penyebab? Solusi, Prof. Ya, jadi begitu ya cara berpikirnya. Tinggal peneliti mau memilih solusi atau memilih penyebab. Nah, itu nanti dirumuskan di masalah penelitian, ya kan? Kemudian masalah 1, 2, 3. Nah, setelah itu tujuannya apa? Kalau mencari penyebab, tujuannya adalah memperoleh apa? Memperoleh apa? Faktor yang mempengaruhi, ya kan? Ya enggak? Tapi kalau mencari solusi akan memperoleh strategi untuk meningkatkan untuk meningkatkan meningkatkan jumlah persalinan. Kira-kira seperti itu cara berpikirnya. Itu tadi kelompok 1. Ini kelompok 2 ya? Lupa Kelompok saya. 3, Prof. Oh, sudah kelompok 3. Oke. Kelompok 4 sekarang apa tadi? Apa coba? Penumpukan pasien di layanan farmasi, Prof. Oh, sama. Oh, kalau tadi di layanan antrean, sekarang layanan farmasi. Kan standarnya, syaratnya berapa sih kalau
kalau memperoleh eh, resep itu kan ada aturannya ya, ada aturan, ada apa namanya, bukan aturannya, bukan aturan, apa namanya, syaratnya itu berapa gitu. Kan mesti tahu dulu kenapa kok sampai peneliti antrian itu harusnya berapa tuh standarnya atau kebijakannya atau programnya itu harusnya berapa misalnya. Benar nggak? Ya, betul. Misalnya berapa? Misalnya sampai dapat resep itu berapa? Mungkin nanti bisa dibedakan antara resep yang obat jadi sama obat racikan, Prof. Nah, betul. Jadi kalau obat jadi harusnya berapa? Obat racikan berapa? Kan gitu. Kan ada aturannya. Tapi di fenomenanya ternyata misalnya sampai 1 jam, padahal harusnya 30 menit. Kan seperti itu kan? Benar nggak? Ya, betul, Prof. Ya, jadi sekarang peneliti mau apa? Mau mencari penyelesaian supaya lebih baik, supaya sesuai dengan standar, atau hanya mencari penyebab. Kembali lagi, pertanyaan penelitian itu selalu mencari penyebab atau menganalisis penyebab atau menganalisis bagaimana penyelesaiannya. Kira-kira seperti itu ya. Ini kelompok 1 sampai 4 bisa paham ya bagaimana proses penelitian sampai dengan masalah. Bisa, Prof. Ya, bagus, pinter-pinter. Nah, setelah itu baru merumuskan tujuan. Nah, tujuan itu juga sama. Tujuan itu sebetulnya hampir seperti mirip-mirip seperti jawaban atau apa yang akan dilakukan kalau ada pertanyaan seperti itu. Ya. Kemudian kerangka konsep. Nah, di kerangka konsep itu intinya adalah hubungan variabel. Kerangka konsep tentunya dimulai dari hubungan variabel. Kalau tadi misalnya ya, yang terakhir aja biar yang saya masih ingat, antrian farmasi. Dan hubungan variabelnya apa dan apa misalnya? Izin, Prof, untuk antrian farmasi itu nanti dianalisis dulu, Prof. Analisis pakai analisis dulu waste-nya apa saja, nanti baru diterapkan lean management. Nah, kemungkinan jadi pada waktu kerangka konsep bunyinya apa tuh? Itu betul tadi penyampaiannya, tapi intinya di kerangka konsep itu adalah hubungan antara apa tadi? Hubungan antara penumpukan. Jangan analisis dulu, ini baru kerangka konsep. Nanti akan menganalisis apa? Hubungan antara penumpukan pasien dengan penumpukan pasien apa? Kan obat tadi kan? Obat apa pasien yang antre? Penumpukan pasien di layanan farmasi, Prof. Nah, jadi di layanan farmasi itu apakah yang akan dilihat fenomena itu pasiennya yang antre banyak atau waktu? Jadi misalnya waktu yang lama ya, dan penyebabnya karena apa? Misalnya apakah kemampuan dari apoteknya, lamanya, atau apa begitu. Jadi ini hubungan sebab itu ada di dalam kerangka konsep. Kira-kira seperti itu. Ya, intinya itu. Silahkan nanti dikembangkan, silahkan ya, tapi cara prinsipnya seperti itu. Itu yang dari kerangka konsep. Dari kerangka konsep tadi, misalnya contohnya yang tadi yang persalinan ya, kerangka konsepnya itu bagaimana hubungan antara, misalnya ya, hubungan antara apa tadi? Bukan harga, apa tadi? Kemampuan pasien atau biaya yang tinggi. Kemampuan antara biaya dengan menurunnya pasien yang persalinan.
Nah, yang seperti itu. Nah, kalau ada kata penurunan berarti harus ada data misalnya berapa sih biasanya sebelumnya itu berapa. Kalau misalnya mengkajinya misalnya tahun ini, tahun yang lalu berapa misalnya. Tapi intinya kalau ada kata penurunan itu harus ada data. Angka sebelumnya itu seberapa kok sampai ada kata penurunan. Ya, seperti itu. Nah, sehingga nanti ini di kerangka konsep itu menggambarkan model seperti itu. Sehingga nanti ya hipotesisnya ternyata misalnya kita boleh ada hipotesis, boleh tidak. Kalau analisisnya itu deskriptif, itu tidak usah pakai hipotesis. Tapi kita kan sedangkan latihan. Kalau ada hipotesis berarti bisa menetapkan hipotesis mayornya, misalnya biaya yang mahal, biaya persalinan yang mahal merupakan penyebab utama terjadinya penurunan angka persalinan. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan menggali lagi hipotesis khususnya apa. Kok tadi kan biaya. Mungkin selain biaya ada faktor-faktor lain itu bisa masuk di hipotesis 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Ya, itu prosesnya seperti itu ya. Kemudian, nah sekarang selanjutnya adalah pengembangan instrumen. Pengembangan instrumen itu akan dicari atau dikembangkan alat untuk mengambil data. Instrumen itu adalah alat untuk mengambil data. Nah, datanya itu mau kuantitatif atau mau kualitatif, itu sangat tergantung dari apa yang akan dilakukan oleh si peneliti. Yang penting adalah instrumen itu adalah alat pengambil data. Bisa saja datanya itu bisa kualitatif, bisa data kuantitatif, nanti berapa angka penurunan, kemudian kalau misalnya dari biaya, berapa biaya dan seterusnya, ya itu instrumen. Nah, kalau sudah terkumpul, instrumen kan untuk mengambil data, ya kan? Terus instrumen itu dipakai untuk mengambil data. Nah, kalau mau mengambil data, siapa yang akan menjadi subjeknya? Objeknya kan tentang penurunan angka persalinan. Subjeknya siapa? Apakah subjeknya itu akan mengambil dari data sekunder, atau subjeknya akan langsung ya mungkin masyarakat yang seharusnya bisa masyarakat atau ibu hamil atau apa saja, siapa saja bisa yang di luar rumah sakit maupun pengunjung. Itu untuk mengambil datanya bisa seperti itu misalnya. Kemudian kalau data sudah terkumpul, kemudian diolah, kemudian baru menulis laporan. Selanjutnya, ini prosesnya seperti itu ya. Selanjutnya, bisa mendengar? Selanjutnya, ya ini coba ya. Coba ini proposal. Nah, dengan sendirinya, kalau sudah tahu proses seperti itu, kita akan membuat proposal, menyusun proposal. Proposal itu diawali dengan pendahuluan. Isi pendahuluan itu tadi ada latar belakang masalah. Di latar belakang masalah itu isinya terutama adalah ada fenomena, ya, ada teori. Kemudian kalau perumusan masalah itu tadi harus ada juga di pendahuluan satu pertanyaan umum dan pertanyaan khusus, ya. Kemudian tujuan penelitian itu apa yang akan dicapai, bisa umum dan khusus, dan manfaatnya apa, itu semua ada di dalam pendahuluan. Manfaatnya kalau penelitian ini nanti dilakukan, maka hasilnya itu bisa dipakai sebagai suatu rekomendasi misalnya, ya.
Kemudian tinjauan kepustakaan. Tinjauan kepustakaan itu adalah berbagai teori, ya, berbagai teori, berbagai kebijakan, berbagai konsep yang harus dikumpulkan untuk mendukung penelitian yang tadi masalahnya kita tetapkan. Nah, itu tadi terus langsung ya, kita akan ini kerangka konsep dan definisi operasional. Saya belum mengirim kalau nggak salah ya kerangka konsepnya, nanti bisa saya bisa kirim. Nah, di kerangka konsep ini nanti saya akan sampai pada, saya akan lebih menekankan kerangka konsepnya seperti apa kalau ada itu tadi ya, ada masalah-masalah tadi. Kemudian definisi operasional itu masing-masing variabel itu didefinisikan. Kemudian hipotesis. Nah, kalau sudah jelas metodologi itu akan dilihat desainnya apa, desain penelitiannya, ya. Terus lokasi penelitiannya di mana? Bisa laboratorium, bisa klinik, bisa rumah sakit, bisa komunitas dan seterusnya. Terus metode pengumpulan datanya bagaimana? Apakah kuantitatif, apa kualitatif, apakah secara observasional, apakah data sekunder, apa primer, itu bisa dijelaskan. Nah, instrumen tadi itu alat yang dipakai untuk mengambil data. Kemudian rancangannya, rencana pengolahan data, apakah mau diolah secara deskriptif, apa diolah secara inferensial, dan seterusnya ya. Itu proposal penelitian isinya seperti itu semua. Selanjutnya, nah ini ya, ini contoh ya. Coba ya, kan tadi sudah ya. Ini contoh lain ini ya. Masalah adalah suatu kesenjangan ya kan. Kesenjangan antara yang seharusnya dan kenyataan. Tadi misalnya contohnya ya, kalau antrian pasien tadi ya, antrian pasien itu yang seharusnya berapa? Bagaimana antrian pasien itu yang supaya tidak menumpuk? Itu kan ada dari kebijakan maupun dari program. Yang seharusnya berapa seharusnya misalnya? Siapa tadi yang antrian pasien tadi? Kelompok berapa tadi? Tapi kenyataannya kenapa sampai lama? Ambil aja waktunya. Antriannya kenapa sampai misalnya 2 jam gitu. Harusnya di dalam waktu yang berapa itu harusnya kan sudah selesai misalnya. Coba tadi contohnya yang antrian atau apa ya? Siapa yang bisa ini? Ini aja lah kalau gitu ya. Ada nggak yang bisa menjawab tadi? Yang antrian itu tadi kan katanya numpuk. Yang seharusnya misalnya berapa? Berapa lama? Contoh aja, tidak usah harus persis. Karena ini adalah kesenjangan antara yang seharusnya dan kenyataan. Kenyataannya dari fenomenanya biasanya kok sampai dibilang numpuk itu berapa lama? Izin Nih. Prof, mungkin Ya, oke. berkaitan dengan standar pelayanan minimal atau Ya. SPM obat jadi Ya, itu betul. kurang Ya, bagus. dari 60 menit. Kemudian maaf Prof, untuk obat jadi itu kurang dari 30 menit dan untuk obat racikan itu kurang dari 60 menit. Nah, itu. Jadi disebutkan yang seharusnya obat jadi 30 menit, berapa menit tadi? Itu antrian obat ya. Harusnya yang obat jadi berapa menit? 30 menit Prof. 30 menit, kemudian kalau obat racikan? Kurang dari 60 menit Prof. Harus kurang dari 60 menit. Tapi kenyataannya berapa menit? Berapa lama? Itu. Jadi di situ jelas sekali ya. Tadi contoh yang antrian obat tadi jelas sekali.
Jadi intinya adalah yang seharusnya 30 menit untuk jadi racikan kurang dari 60 menit, tapi kenyataannya berapa menit? Ternyata lebih dari 1 jam misalnya. Ternyata. Kemudian misalnya yang racikan lebih dari 2 jam atau rata-rata 2 jam. Itu kan jadi ada kesenjangan kan, betul nggak? Nah ini ada contoh lagi yang di sini. Misalnya di sini contoh program imunisasi dasar itu telah dilaksanakan oleh ini disebutkan puskesmas ya, puskesmas secara gratis, gitu kan? Bagi siapa ini? Semua balita, namun kenyataannya cakupan imunisasi masih rendah. Jadi di sini yang akan kita tuju itu kenapa rendah, gitu kan? Benar nggak? Nah kalau tadi yang contoh yang antrean tadi, yang seharusnya 30 menit, racikan kurang dari 1 jam, kenapa masih lebih dari waktu yang ditetapkan dari pelayanan minimalnya? Nah seperti itu. Kemudian ini yang contoh ini ya. Ini ada program bidan desa karena ini bukan ini di kesehatan masyarakat, jadi contohnya seperti ini. Bertujuan untuk apa? Ini bertujuan untuk AKB. Tapi semua desa itu seharusnya ini kan di Indonesia itu telah bidan sudah merata, tapi kenyataannya angka kematian bayi masih tinggi. Ini yang dituju kenapa kematian bayi tinggi? Ternyata yang agak diasumsikan salah itu karena bidannya belum merata misalnya. Tadi yang tadi itu juga jelas jadinya kesenjangannya apa, kemudian ternyata lama antrian obat yang masih tinggi ya kan. Ini contoh-contoh saja puskesmas telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia ya sampai dengan pelosok ya kan di sini ya kan seperti itu ya tanah air. Tapi dengan adanya puskesmas masyarakat harusnya bagaimana? Harusnya yang sakit kan dapat diatasi. Tapi kenyataannya di sini disebut bahwa 30%, kurang dari 30% penduduk, lebih dari 30% penduduk atau kurang, itu ternyata masih yang sakit ke puskesmas masih rendah sekali, pada puskesmas sudah di seluruh Indonesia kok masih rendah. Jadi ini yang ditajamkan itu rendahnya pelayanan puskesmas persentasenya. Kalau tadi masih tingginya angka kematian. Jelas kan? Yang kemudian yang pertama tadi masih rendahnya imunisasi atau balita yang masih kenyataannya masih mendapatkan imunisasi. Itu adalah satu cara contoh bagaimana merumuskan masalah. Jelas ya? Selanjutnya. Nah, sumber masalah itu bisa teori tadi ya, diperoleh dari buku, dari kuliah. Kalau saya lebih cenderung lebih banyak juga yang harusnya juga bisa dari penelitian baru. Ya, tapi ini dimasukkan dalam hasil penelitian. Bisa dari jurnal, bisa dari skripsi, tesis, disertasi dan yang lain-lain. Kemudian pengalaman. Pengalaman ini biasanya agak lemah ya, karena pengalaman itu belum dipublikasi. Tapi termasuk hasil seminar, kemudian lokakarya bisa, tapi karena itu belum dipublikasi, itu biasanya
lebih rendah dibandingkan dengan kalau itu dari yang sudah dipublikasi, terutama misalnya dari jurnal. Saya rasa itu ya, karena ini sudah hampir jam 6, ya saya akan minta begini. Sekarang kita sholat, kemudian kita akan pasti ada makan dulu ya. Kembali jam berapa nanti? Jam 7 atau 7 kurang seperempat? Saya agak berikan waktu lebih lama ya. Saya berikan waktu lebih lama. Siapa ini Mbak siapa? 7 kurang Yang seperempat aja boleh, Prof. ya berapa jam berapa? Jam 7 kurang seperempat kayak kemarin juga boleh, Kalau Prof. jam 7 kurang seperempat sudah bisa nggak masing-masing kelompok itu merumuskan masalah? Presentasi merumuskan masalah dari topik-topiknya. Ya. Atau akan membuat contoh lain. Saya tawarkan ini. Saya tawarkan. Gimana? Masing-masing kelompok akan meneruskan itu tugasnya. Tugasnya kan masing-masing ada. Apakah akan langsung menyampaikan lanjutannya dengan merumuskan masalah? Jangan sumber masalahnya, tapi ya gimana? Prof, sepertinya biar berkesinambungan dengan tugas yang kemarin, Ya, boleh oke yang ya. kemarin aja, Prof. Ya. Oke, baik ya. Coba ini jangan sumbernya di atasnya dulu, coba di atasnya. Di atas. PowerPoint sebelumnya. PowerPoint sebelumnya. Nah, jadi ya, saya minta teman-teman masing-masing ya, ini merumuskan masalah penelitian ya. Merumuskan masalah penelitian. Ini contoh-contoh. Tadi saya sampaikan ada umum, ada khusus, ya kan? Nggak apa-apa. Umum dulu nggak apa-apa. Kira-kira bisa seperti itu? Coba selanjutnya, sebelum masalah penelitian tadi. Ya. Jadi apakah teman-teman juga sudah bisa dengan 7 kurang seperempat itu sudah bisa membuat rancangan pendahuluan di PowerPoint saja, bukan satu yang lengkap. Latar belakang masalah tadi ya, perumusan masalah, tujuan, manfaat nggak usah dulu, nggak apa-apa. Apakah hanya akan merumuskan masalah saja dulu, atau sampai dengan menyusun garis besar pendahuluan? Ini saya tawarkan. Kalau 7 kurang seperempat belum bisa. Atau 7 kurang seperempat masalah dulu, dan nanti latihan lagi. Saya tawarkan. Kalau pendahuluan mungkin bisa jam 7 seperempat, kelamaan enggak? Atau jam 7? Rumusan masalahnya aja, Prof. Ya, masalah aja ya. Iya, Prof. Masalah ya. Ya, masalah biar bertahap. Jadi 7 kurang seperempat cukup enggak? Sholat, makan, dan nyusun masing-masing kelompok merumuskan masalah. 7, oke. Baik ya, kembali jam 7 nanti ya. Kita break dulu. Selamat menunaikan sholat, ibadah sholat, dan makan, dan membuat rumusan masalah. Sampai ketemu ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Dok, artinya Sampai ketemu jam 7 masing-masing merumuskan masalah. Syukur-syukur sampai bisa tujuan. Syukur-syukur bisa umum dan khusus. Kalau enggak nanti kita latihan. Oke ya? baik, Prof. Baik, Prof. Mbak Afia Nabila, Ya, Dok. bisa dibuatkan breakout room nggak biar para kelompok ini bisa diskusi langsung di Zoom ini? Oh iya, boleh. Para, Dok. Oke, makasih.